Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan memberikan tips. Di sini saya menggunakan pupuk kompos yang dibuat sendiri untuk kesuburan tanaman kurma barhe. Gimana cara pemupukannya? Stay tune terus di video berikut ini. Nah, di sini saya panen pupuk kompos yang saya buat dengan menggunakan metode komposter. Nanti bisa dilihat bagaimana cara pembuatan pupuk komposter di link di atas. Jadi kelebihan dari pupuk kompos merupakan bahan yang banyak dimanfaatkan oleh pecinta tanaman maupun oleh petani. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh pupuk kompos dibandingkan dengan pupuk lainnya. Jadi ada beberapa kelebihan dari pupuk organik ini. Jadi antara lain pupuk kompos kaya akan unsur hara yang lengkap. Sedangkan pupuk buatan tidak memiliki unsur hara yang seperti pupuk kompos tersebut. Jadi unsur hara di pupuk alami ini tersedia mulai dari unsur mikro sampai unsur makro. Dan saya akan memberikan pupuk kompos tersebut pada kurma kultur jaringan, yaitu jenis kurma barhe. Nah kita untuk pemupukan di kurma barhe tersebut kita gali atau kita korek di sekeliling kurma. Kebenaran kurma barhe tersebut saya taruh di dalam pot karena tidak ada lahan untuk ditaruh di tanah. Metodenya sama untuk pemberian pupuk seperti biasa, kita tebarkan di sekeliling bagian kurma. Ya kita kita korek-korek sekitar ya kedalaman 5 sampai 6 cm. Agar nanti supaya pupuk kompos tersebut bisa berada di dalam tanah, yang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah yang telah terdegradasi, jadi dapat diperbaiki. Selain itu juga kompos dapat memperbaiki drainase atau tata udara tanah serta memperkuat daya serap airnya. Dan juga kandungan kompos dalam tanah menjadi sumber makanan berbagai mikroorganisme, menurunkan aktivitas mikroba yang merugikan, dan dapat membantu proses pelapukan mineral tanah. Jadi ada beberapa poin manfaat pupuk kompos. Yang pertama, kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, kompos membantu memperbaiki karakteristik dan struktur tanah. Yang ketiga, kompos membantu meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah. Yang keempat, dapat meningkatkan daya serap air tanah. Yang kelima, membantu menyediakan unsur hara pada tanah. Yang keenam, menekan pertumbuhan penyakit tanaman. Dan yang ketujuh,
menyediakan vitamin dan juga hormon yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama tanaman kurma, karena saya ini menempatkan kurma barhe ini di dalam pot. Jadi unsur haranya atau vitamin-vitamin dari tanahnya itu sangat terbatas. Beda halnya dengan dia berada di tanah bebas. Jadi itu adalah beberapa manfaat penting dari jenis pupuk alami ini. Jadi pupuk kompos mulai banyak dimanfaatkan karena hampir tidak memiliki efek samping buruk bagi lingkungan. Beda dengan halnya kalau kita memakai pupuk-pupuk kimia. Oke sahabat, ini sudah saya berikan pupuk kompos kurma barhenya. Setelah ditutup dengan tanah, kemudian kita siramkan di sekeliling bagian kurmanya yang tadi kita tempatkan pupuk organik tersebut. Jadi di setiap saya panen pupuk kompos tersebut, setiap bulan saya berikan untuk pemupukan tidak terhadap kurma saja, bisa untuk tanaman yang berbunga maupun yang berbuah. Jadi di video ini saya memberikan pupuk kompos terhadap kurma kultur jaringan. Kebenaran saya mempunyai 5 di dalam pot. Jadi semuanya saya kasih media pupuk organik tersebut. Jadi sekilas tentang kurma kultur jaringan ini, yaitu jenis barhe. Dia berasal dari Basrah, dari Irak, dan dibawa ke Amerika pada awal 90-an. Jadi asal usul nama barhe adalah banyak sedikit misteri. Jadi beberapa orang mengklaim bahwa barhe adalah referensi untuk angin gurun yang panas. Jadi yang umum terjadi di daerah Basrah. Jadi kurma barhe ini kurma tropis yang sudah banyak dikembangkan di Asia Tenggara, yang sudah mengembangkan yaitu di daerah Thailand. Itu sudah ada perkebunan kurma barhe, dan ada juga kurma namanya KL1. Walaupun banyak sebagian orang yang berpikir atau menanyakan apakah bisa kurma berbuah di Indonesia maupun selain di daerah gurun, kalau keyakinan saya insya Allah bisa. Ya walaupun tidak berbuah juga kita bisa bersedekah untuk menghasilkan oksigen. Jadi menanam pohon itu berpahala. Yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang hadisnya berbunyi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Rawahu Muslim. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari tanaman dan pepohonan. Jadi apalagi pohon juga menghasilkan oksigen. Jadi walaupun kita menanam kurma, ya kalau tidak berbuah juga minimal kita bisa bersedekah oksigen. Oke sahabat, itu aja video singkat dari saya tentang cara pemupukan kurma kultur jaringan jenis barhe. Semoga bermanfaat dan tetap bersedekah oksigen. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.